kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan, bersyukur pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul kembali lagi untuk belajar dan menggali kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan ajari kami untuk mengerti apa yang kebenaran yang Tuhan sampaikan. Berkati kami yang hina ini, berkati telinga kami, pikiran kami, sehingga apapun yang firman Tuhan yang disampaikan dapat betul-betul masuk di hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan menyerahkan waktu firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih telah berikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi dari kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya rindu untuk kita bersama-sama belajar dari satu nats yang saya ambil, yaitu Kolose 3 ayatnya 5 sampai ayatnya ke-17. Kita akan membuka kitab kita dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayat ke-17. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat yang 5 sampai ayat yang ke-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi suatu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Baik, terima kasih untuk pembacaan sejauh ini. Iya, dari sini saya pengen
berikan suatu ilustrasi buat saudara-saudari dan bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apakah kita pernah melihat kupu-kupu? Iya, pastinya pernah lihat lah, tidak mungkin tidak ya. Iya, kalau dilihat kupu-kupu itu sangat, kalau cewek-cewek biasanya bilang kupu-kupu itu sangat indah, kalau cowok-cowok bilang terlalu cantik. Iya, oke. Kalau dilihat dari kupu-kupu itu dan proses dia menjadi kupu-kupu, apakah teman-teman tahu proses dia menjadi kupu-kupu itu dia melewati apa-apa saja? Iya, kita kalau melihat dari kupu-kupu ini, sebelum dia seperti kupu-kupu yang cantik, seperti kupu-kupu yang indah dilihat dan dipandang baik ini, dia proses dari biji, telur, dia jadi telur, bukan biji, dia telur, jadi telur kecil. Dari telur kecil itu dia menjadi suatu ulat, dan dari menjadi suatu ulat yang kecil, setelah itu dia membuat rumah, yaitu namanya kepopong. Kepopong itu dia kayak suatu, tahu orang kubur orang baru bisa di kapan kayak gitu, tapi dia gantungnya di, kalau orang kan dikubur di tanah ya, ya kita bisa samakan. Iya, kembali lagi. Setelah itu dia akan berapa bulan di situ akan sakingnya akan terbentuk menjadi kupu-kupu teman-teman. Dan setelah itu, setelah mulai saatnya dia akan kalau sudah bersayap dia akan keluar dan dia akan menjadi suatu kupu-kupu yang sangat indah dilihat dan cantik. Iya, saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan, seperti itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang mengalami ajaran-ajaran palsu sehingga mempengaruhi iman orang percaya pada masa itu. Dalam suratnya Rasul Paulus juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan baru kita sebagai orang percaya. Kita yang dahulu hidup dalam dosa dan dikuasai oleh nafsu duniawi, kini telah diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat meninggalkan kehidupan lama kita dan menghidupi kehidupan baru yang memiliki sifat Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus menghidupi kehidupan baru di dalam Kristus. Dan pertanyaan untuk kita, bagaimana cara kita menghidupi kehidupan baru di dalam Kristus? Mari kita akan mendalami lebih lanjut apa yang diajarkan tentang menghidupi kehidupan baru dalam Kristus melalui Nats Kolose 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Di sini saya memberikan poin utama yaitu menghidupi kehidupan baru dalam Kristus. Oke, kita bisa lihat di Nats-nya saya ada bagi dalam beberapa sub anak poin. Di sini yang pertama yaitu hidup baru. Kita bisa lihat hidup baru di Nats-nya yang ke-10 ya, ayat 10 saya akan bacakan untuk kita, teman-teman bisa perhatikan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang menurut gambar kali. Oke, teman-teman, kalau bicara soal hidup baru, apakah kita yang ada di sini semuanya sudah hidup baru? Oke, kalau belum, mari kita hidup baru. Dengan cara apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Kalau kita sudah hidup baru, sudah hidup di dalam Kristus, berarti hidup kita sudah diperbarui oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat dari sebelum di atas ayat 5 sampai ke-8 sampai 9, di situ teman-teman lihat kalau kita sebenarnya dulu hidup dalam hidup yang lama, yaitu hidup yang lama seperti melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, berbuat zina, berbuat jahat, marah,
pokoknya semua. Itu tandanya orang yang masih belum hidup yang baru. Ya, teman-teman, kalau bicara soal hidup baru, kita harus menghidupi apa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu jujur, adil, setia, dan menolong dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang hidup baru. Menolong orang yang susah, membagikan, menolong orang yang membutuhkan. Itu orang-orang ciri-ciri sudah hidup baru di dalam Kristus. Dan menghidupi yang perlu kita ketahui, yaitu menghidupi Kristus dalam diri kita. Kalau kita sudah menghidupi atau sudah mengenal Kristus dan menghidupi Kristus dalam diri kita, otomatis hidup kita diperbarui dan kita apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan cintai. Oke, yang bagian kedua B, teman-teman lihat itu, memiliki pengetahuan yang benar. Kita juga harus diperlengkapi oleh pengetahuan. Pengetahuan itu harus pengetahuan yang benar. Kita tidak punya pengetahuan yang benar. Kita punya pengetahuan yang benar itu untuk mengajarkan orang, bukan untuk menjatuhkan orang. Pengetahuan yang benar. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, pasti kita tahu. Kalau buat sesuatu, kita pasti pikir, oh ini tidak baik, oh ini baik, oh ini tidak perlu untuk di ini. Jadi kita bisa membedakan. Jadi orang mau, pasti ada ajaran-ajaran palsu yang datang. Wah, ini ya, contohnya ada nabi-nabi atau bukan nabi ya, itu nabi itu juga macam ada gembala-gembala yang mengajarkan tentang kasih menyelamatkan, bukan Yesus yang menyelamatkan. Nah, ini kita bisa, kalau kita punya pengetahuan, oh dia ini salah, dia ini salah. Jadi itu pengetahuan yang benar itu seperti itu. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang benar, yaitu yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Sekarang di bagian kedua, yaitu menghidupi kasih Kristus. Saya bagi juga di dalam dua bagian sub anak poin, yaitu memiliki kehidupan yang benar dalam kasih Kristus. Oke, kita bisa belajar dari maksudnya belajar. Lihat dari Nats 12 situ. Kalau ayatnya yang ke-12, Natsnya yang ke-12 itu mengatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang yang melihat Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kasih, belas kasihan dan kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Memiliki kehidupan yang benar dalam kasih. Kita harus memiliki kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus menghidupi yang benar dalam kasih. Kasih itu tidak boleh berpura-pura. Kasih itu tidak boleh minta balas. Itulah kasih yang benar. Kasih yang benar pasti dia akan memberi dan dia tidak akan meminta balas. Kasih yang benar, kasih yang memiliki Kristus, itulah yang kasih itu yang harus kita miliki, supaya kita mengasihi orang tanpa meminta imbalan apapun. Itulah kasih. Jadi kasih, kita harus menghidupi kasih itu. Bukan cuma bicara soal kasih, tapi kita harus menghidupi. Kasih itu harus dihidupi dengan cara perbuatan kita. Cara menghidupinya yaitu kita berbuat apa yang bisa dibuat dalam menolong, dalam mengasihi orang. Kita menegur, kita lihat orang lain berbuat dosa, kita lihat orang lain berbuat salah, tapi kita tidak menegur mereka, kita tidak mengarahkan mereka. Apakah itu yang disebut kasih? Kasih itu kita menegur, kasih itu kita menolong, kita mengajar. Kita segera menegur mereka, kita menganggap mereka paling dosa, bukan, tapi kita merangkul mereka kembali. Itulah menghidupi kasih. Kasih itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, memiliki hati yang sabar dan mengampuni. Kita harus memiliki hati yang sabar. Memiliki hati yang sabar dan mengampuni.
kita kadang susah memiliki hati yang sabar dan mengampuni orang yang salah dengan kita. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan untuk kita mengasihi dan sabar. Kita harus memiliki hati itu sabar. Kalau kita mempunyai hati yang sabar, tenang, pasti hidup kita diberkati. Dan kita juga harus mengampuni orang. Kita lihat orang lain berbuat salah terhadap kita, kita tidak mau mengampuni mereka. Itu adalah salah. Kita harus mengampuni mereka. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada untuk menghidupi kehidupan baru dalam Kristus. Oke, dalam poin ketiga kita bisa lihat di situ saya berikan yaitu poin ketiga yaitu hikmat dan perkataan. Ya, kalau bicara mengenai perkataan dan mungkin tidak jarang buat hikmat dan perkataan adalah sama. Kita bisa lihat di ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh sorry, itu salah. Ya, di bagian dan poin berikutnya. Oke, poin ketiga. Bagian ketiga yaitu hikmat dan perkataan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-16 dan 17. Ya, di situ saya memberikan bagian memberikan 3 poin, tiga anak poin. Bagian ketiga utama yang saya berikan yaitu hikmat dan perkataan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita pada kita di bagian utama ketiga yaitu hikmat dan perkataan yang terdapat dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, di mana saya bagi dalam setiap 3 anak poin, yaitu yang pertama memiliki hikmat yang menolong. Teman-teman bisa lihat di ayatnya yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyi dan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke. Memiliki hikmat yang menolong orang. Kita kalau mempunyai hikmat yang benar, hikmat yang baik seperti Shalom, Raja Shalom, kita bisa lihat dia bisa menolong orang dalam hikmat yang benar. Maka dari itu kita mempunyai hikmat. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Kristus, pasti kita punya hikmat yang benar untuk menolong orang. Kita menolong orang dengan hikmat yang Tuhan berikan dan menolong orang dalam kesusahan, dalam setiap membutuhkan bimbingan dari kita
kita memakai umat kita untuk membimbing mereka dalam pertumbuhan dalam pergumulan masalah mereka. Kita percaya pasti kuasa Roh Kudus akan bekerja pada mereka sehingga mereka mengalami perubahan hidup yang dibaharui oleh Kristus. Disitulah Tuhan akan membuktikan melalui lantaran kita sehingga kita menjadi alat Tuhan untuk menolong orang. Iya, yang bagian terakhir yaitu perkataan yang membangun. Kita mempunyai perkataan yang membangun, teman-teman. Kalau lihat di ayat yang ke-7 situ 17 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya. Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur. Oke, teman-teman, kita punya perkataan itu digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur, bukan untuk caci maki orang, menegur orang, ngomong yang ya dibilang kebun binatang, perkataan yang menjadi kebun binatang ya, anjing babi anjing babi dan lain sebagainya. Tidak boleh, tapi kita mempergunakan perkataan itu untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas setiap proses hidupmu yang Tuhan pelihara sehingga kamu bisa lewati ini semua. Maka dari itu kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai yang diperbarui oleh Kristus, marilah kita memiliki perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang bisa menolong orang, perkataan yang bisa memberkati orang, dan perkataan yang bisa selalu mengucap syukur atas setiap apapun yang kita ucapkan dari perkataan kita. Itulah perkataan orang yang sudah diperbarui oleh Kristus, dan kita terus hidup dalam Kristus dan hidup kita diperbarui oleh Kristus, dan melalui itu kita terus hidup dalam hadapan Tuhan. Ya, pertanyaan aplikasi untuk kita pada kesempatan hari ini, apakah kita siap untuk meninggalkan semua perilaku yang lama? Apakah kita siap untuk hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Apakah kita siap untuk menghidupi kasih Kristus dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita sama-sama melakukannya untuk Tuhan. Kesimpulan, karena itu sangat penting kita untuk hidup baru di dalam Kristus dan memiliki cara hidup seperti Kristus, sehingga apapun yang kita perbuat hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang di luar dengan cara hidup kita yang benar dalam Kristus. Kristuslah dasar hidup yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Biarlah firman-Mu menegurkan dan mengarahkan hidup kami terus hidup baru di dalam Kristus, dan melalui perbuatan dan setiap langkah hidup kami, nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.